berarti Ibu Wakil atau Ibu Kepala atau yang wakili pada hari ini. Terus Bapak Ibu guru hebat SDN 13 Koto 5 Mungkin tidak memperpanjang kalimat, langsung saja untuk penyampaian tentang budaya positif oleh Ibu Ratna Novita SPJ. Kepada Ibu Ratna kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Semangat? Semangat. Alhamdulillah luar biasa ya. Nah baik Bapak Ibu semuanya. Salam kehormatan saya tumpahkan kepada moderator yang terdahulu. Di sini izinkan saya berbagi praktek baik terkait dengan budaya positif sekolah seperti itu. Dan yang mana ini adalah salah satu tugas kami dari CIP Angkatan 8 Kabupaten Padang Sleman, yaitu mensosialisasikan terkait dengan budaya positif seperti itu. Nah, mengawali acara kita pada siang hari ini berbicara tentang budaya positif. Nah, kira-kira apa yang terbesit di pikiran Bapak Ibu? Nah, apa sih itu budaya positif seperti itu? Ada yang punya pendapat? Ada Bapak Ibu? Pak Randa? Kira-kira apa itu budaya positif? Nah, kira-kira sudahkah di sekolah kita melaksanakan yang namanya budaya positif? Ya, Bu Rika? Ya. Contohnya kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan itu adalah sebuah budaya yang disebut dengan budaya positif. Nah, baik. Contohnya kita sudah melaksanakan kegiatan 5S. Ya, salam, senyum, sopan, dan santun. Nah, itu adalah salah satu budaya positif. Nah, budaya positif ini sangat penting bagi kita sebagai seorang guru. Bagaimana kita bisa memberikan contoh teladan yang baik kepada siswa kita, membina siswa kita, menuntut siswa kita agar memiliki perilaku-perilaku yang positif seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan paparan materi. Yang pertama terkait dengan posisi kontrol guru, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, kemudian yang keempat keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Lanjut Pak Mas. Nah, mengawali acara kita pada siang hari ini, saya ada sebuah kegiatan pemantik yang mana di sini kita akan melaksanakan sebuah kegiatan, yaitu kegiatan cobalah buka. Jadi saya mungkin meminta 2 orang dari Bapak Ibu untuk mempraktekannya. 1 orang si A, Anda adalah A. Ini situasinya ya Bapak Ibu. Tugas Anda adalah mengepal tangan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di genggaman tangan Anda. Nah, kemudian yang B berusaha dengan berbagai macam cara agar yang A tadi membuka kepala tangannya, tetapi yang si A tetap teguh pendirian tidak mau membukanya. Ya, mungkin saya minta bantuan Bu Rika untuk mempraktekkan ke depan dengan Pak Mas satu. Yang Ibu Rika sebagai A yang mengepal tangannya, dan Pak Mas sebagai yang B yang berusaha untuk membuka tangannya Pak Mas. Atau Mary, silakan Mary. Ayo Mary. Ya Mary. Iya. Iya. Ya silakan Mary tunggu pendirian ya. Silakan lakukan dialognya. Pak Mas yang sebagai si B, yang si A-nya Pak Ferry seperti itu. Silakan. Pak Mas berusaha dengan semaksimal mungkin ingin mengetahui apa yang ada di kepala tangan Pak Ferry, dan Pak Ferry tidak mau dengan berbagai macam cara dari Pak Mas. Pak Ferry tidak mau seperti itu. Silakan. Pak Ferry ya. Oke, Pak Ferry.
lihat di genggaman Pak Peri kanan-kanannya, boleh nggak? Boleh nggak? Oke, saya yakin di dalam tangannya itu ada sesuatu yang sangat penting buat diri saya gitu. Masih boleh nggak? Oke, seandainya di genggaman Pak Peri itu merupakan hal yang sangat bernilai oleh saya, apakah Pak Peri mau membuka tangannya? Belum bisa ya? Terima kasih ya kepada Pak Peri dan Pak Mas Rizal. Nah, baik Bapak Ibu, dari situasi yang sudah dipraktekkan oleh Pak Mas Rizal dan Pak Peri, nah kira-kira apa yang dapat kita petik? Apa pesan yang disampaikan oleh kejadian tadi Bapak Ibu? Ada yang tahu? Posisi apa kita? Ada yang tahu? Nah, siapa kira-kira yang menjadi kontrol dalam diri kita itu? Kita sendiri atau orang lain? Ya, tepat sekali ya Bapak Ibu. Jadi di sini yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Pak Peri tadi, walaupun Pak Mas Rizal berusaha semaksimal mungkin membuka kepalan tangan Pak Peri, tetapi karena Pak Peri-nya teguh pendirian, dia tidak mau membuka tangannya tadi karena dia itu adalah prinsipnya dia gitu. Itu adalah sesuatu prinsipnya dia. Jadi intinya posisi kontrol diri kita itu ada di dalam diri kita, bukan orang lain dan bukan lingkungan kita, Bapak Ibu. Jadi diri kita lah yang mengontrol diri kita, mau kemana kita, mau apa yang kita lakukan, dan bagaimana kita dalam mengajar, itu adalah kontrolnya ada di dalam diri kita. Nah, kita kaitkan dengan pembelajaran kita di kelas. Kita adalah sebagai seorang guru, kemudian kita ada siswa kita. Nah, siswa kita sebagai seorang guru, kita berusaha menuntun siswa kita, tetapi siswa kita itu punya kontrolnya sendiri. Dia mau atau tidaknya tergantung pada siswa itu gitu. Nah, peran kita bagaimana kita bisa menuntun, bagaimana kita bisa membentuk karakternya menjadi lebih baik. Nah, itulah disebut dengan posisi kontrol seorang guru. Nah, selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah melalui ya. Yang sebagai penghukum ini sering kita lakukan di dalam pembelajaran kita. Misalnya, kamu tidak buat tugas, saya hukum kamu membersihkan perkarangan. Nah, itu adalah posisi kita sebagai seorang penghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Mungkin juga sering kita lakukan. Misalnya ada anak kita yang sering terlambat, Bapak Ibu. Dia datang terlambat kepada kita, minta izin, Bu, maaf Bu, saya terlambat. Kemudian kita langsung respon, kamu datang terlambat, tahu nggak kamu? Gara-gara kamu, saya dimarahi oleh kepala sekolah. Nah, itu membuat anak merasa bersalah. Nah, apakah kita cocok nggak peran kita seperti itu? Nah, kemudian yang ketiga, ada berperan sebagai teman. Nah, di sini mungkin di tingkat SMA banyak Bapak Ibu majelis gurunya memposisikan dirinya itu dengan siswanya itu seolah-olah berteman. Ya Pak Mas? Ya, termasuk Pak Mas adalah seorang guru BK di SMA 1 Lubuk Alung. Jadi kalau berteman itu kita ibaratnya sama levelnya. Misalnya, kamu datang terlambat. Kenapa kamu datang terlambat? Saya ini Pak, saya tadi motornya, nggak apa-apa. Silakan masuk. Nah, ini adalah posisi kita sebagai seorang teman. Cocok nggak kita bawakan dalam profesional kita? Selanjutnya pemantau. Nah, pemantau ini sering memantau-mantau gitu. Kamu tidak datang terlambat, saya akan berikan kamu tugas dan saya akan cek selesai atau tidaknya. Itu adalah sebagai pemantau. Nah, selanjutnya sebagai seorang manajer. Nah, lanjut. Nah, Bapak Ibu, di sini saya juga mengajak Bapak Ibu untuk melakukan sebuah dialog. Mungkin saya minta satu Pak Randa satu dan Ibu Jas. Silakan ke depan Pak Randa dan Ibu Jas. Nah, di sini kita akan memposisikan seorang siswa yang datang terlambat dan ada gurunya sebagai penghukum. Nah, Pak Randa siswanya, Bu Jas sebagai gurunya. Dengan suara yang tinggi, bahasa tubuh melotot dan jari menunjukkan menghardik, Bu Jas memarahi Pak Randa.
Ya, coba. Datang dari sana dulu masuknya. Assalamualaikum, saya terlambat Pak. Assalamualaikum Pak, maaf Pak, tadi saya datang terlambat. Ojek ada Pak? Ojek kan banyak kendaraan lain. Ini sepertinya seperti tiap hari tinggal karena kita terlambat terus. Jadi Bapak lihat selama ini tidak ada etikat baiknya untuk datang tepat waktu ke sekolah. Ya maaf Pak. Besok-besok Bapak tidak terima lagi seperti ini. Iya Pak. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk Pak Anda. Nah, ini adalah posisi seorang guru sebagai penghukum. Nah, bagaimana diri kita kalau kita sering melakukan seperti itu? Apa yang dirasakan siswa kita kalau kita sering marah-marah, menghardik? Nah, kita lihat kemungkinan murid akan marah, dendam, dan bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau menjatuhlis. Jadi berdampak kepada psikologi anak kita. Nah, ini adalah posisi penghukum. Kemudian yang kedua, ini pembuat merasa bersalah. Nah, seperti halnya tadi juga, bahwa dengan suara yang halus, sedih, bahasa tubuh yang merapat pada anak, dan tapi di sini memberikan dampak positif yang luar biasa. Misalnya terlambat, Andi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat. Kenapa? Ya, senang sekali mengecewakan ibu. Ini benar-benar kecewa sekali. Ibu benar-benar kecewa. Kan sering kan kita ya Bapak Ibu bilang ke anak kita, kok terlambat lagi? Ibu merasa kecewa kamu terlambat lagi. Padahal ibu sudah berikan disiplin terhadap kamu. Nah, itu mengakibatkan psikologi anak kita merasa bersalah dia terhadap kita. Jadi tidak baik juga Bapak Ibu. Lanjut. Kemudian ada sebagai teman yang tadi memposisikan kita sebagai teman. Kenapa datang terlambat Andi? Misalnya kan. Terus Andi menjawab ini Pak. Oh nggak apa-apa. Silakan masuk. Nah, itu adalah posisi kita sebagai seorang teman. Kemudian selanjutnya ada posisi kita sebagai pemantau yang tadi sering mengoreksi. Saya kasih kamu tugas. Kemudian saya periksa nanti. Ini adalah pemantau. Dan terakhir adalah sebagai manajer. Nah, ini adalah posisi manajer yang mana kita itu berusaha membina, kemudian menuntun anak agar menjadi pribadi yang baik dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, kemudian lanjut. Nah, dari 5 posisi tadi ada penghukum, kemudian ada sebagai teman, ada membuat rasa bersalah, kemudian ada juga sebagai pemantau. Nah, kira-kira yang mana yang terbaik Bapak Ibu? Posisi kita sebagai seorang guru, yang mana yang terbaik menurut kita? Yang mana? Iya, betul sekali ya Bapak Ibu. Sebagai manajer, bagaimana kita itu bisa membimbing anak kita itu untuk melakukan atau menunjukkan perilaku yang positif, bukan penghukum, bukan sebagai teman, bukan sebagai pemantau. Seperti itu. Pak Mas, di sini ada disiplin positif. Mungkin berbicara tentang disiplin positif sudah jelas bagi kita disiplin itu apa. Setiap sekolah itu berusaha melaksanakan disiplinnya. Nah, tetapi di sini kita sering dengan disiplin itu kita berikan misalnya kalau kamu sering membersihkan kelas akan saya kasih kamu sebuah reward. Atau ketika kamu melanggarnya saya kasih kamu hukuman. Kira-kira pemberian reward dan hukuman, punishment itu baik nggak bagi siswa kita? Baik nggak Bapak Ibu? Kita hukum dia. Kemudian atau kita kasih reward. Sering kita kasih reward, baik nggak untuk
Ya, bagus sekali. Benar seperti yang disampaikan Ibu Rika, kalau sering diberikan reward itu tidak bagus. Karena kalau tidak ada reward, otomatis dia tidak mau melakukannya lagi. Jadi disiplin itu kita laksanakan bagaimana kita memberikan kesadaran terhadap siswa kita. Nah, ini untuk dasar manusia, sama kita ketahui bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan dan kesenangan. Ada hidup di dalam manusia. Jadi motivasi itu ada 2. Ada ekstrinsik dan intrinsik. Apa itu ekstrinsik, Bapak Ibu? Ya betul. Motivasi dari luar. Intrinsik, motivasi dari dalam. Jadi seorang siswa itu ada 2 motivasi yang mendukungnya untuk belajar, untuk meningkatkan prestasinya. Ada ekstrinsik dan intrinsik dari dalam siswa. Nah, kita di posisi mana, Bapak Ibu? Ekstrinsik atau intrinsik? Iya, ekstrinsik. Bagaimana kita bisa mendukung anak kita dengan faktor ekstrinsik? Kadang-kadang kan kita sudah berusaha semaksimal mungkin faktor ekstrinsik yang kita dukung, tetapi anak kita belum juga mau menunjukkan perubahan. Itu ada faktor intrinsik dari dalam dirinya. Jadi kita perlu sebagai seorang guru memberikan tuntunan, dukungan agar anak kita itu bisa terpengaruh memiliki budaya positif. Nah, selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Nah, kalau dulu mungkin sering kita lihat peraturan kelas 5, peraturan kelas 4. Nah, sekarang itu tidak lagi dibuat. Sekarang sudah menjadi keyakinan kelas. Bagaimana cara keyakinan kelas? Yang pertama sekali yaitu karena saya di kelas 5 kemarin sudah pernah mempraktekkan membuat keyakinan kelas. Langkah yang pertama yaitu Bapak Ibu meminta pendapat seluruh siswanya. Kira-kira keyakinan kelasnya itu mau seperti apa gitu. Dari murid kita terlebih dahulu. Dan kemudian bisa dituangkan dalam bentuk stick note. Nah, setelah itu kita minta contoh stick note-nya. Kemudian kita minta siswa kita menempelkan di papan tulis misalnya. Nah, setelah seluruh siswa kita menempelkan ide atau aturan-aturan atau keyakinan-keyakinan yang dia miliki, setelah itu kita filter kata-kata tersebut. Misalnya dibuatnya dilarang buang sampah, dilarang berserakan di kelas. Kemudian kita ubah kalimat-kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Dilarang itu adalah kalimat negatif. Misalnya dilarang buang sampah. Kita berbagi, buanglah sampah pada tempatnya, jagalah kebersihan. Jangan dibuat dilarang sampah berserakan di lingkungan kelas. Jadi itu adalah kata-kata negatif. Kita rubah dalam bentuk kata positif. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa membuat seperti poster, kemudian ditempel di dinding-dinding kelasnya, sehingga anak kita ketika dia masuk ke kelas dia melihat, oh ini loh peraturan atau keyakinan kelas kita yang perlu kita yakini. Nah, selanjutnya ini yang terakhir Bapak Ibu, ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses kolaborasi antara seorang guru dan anak untuk mencari jalan keluar dari penyelesaian masalahnya. Yang pertama ada 3 yang akan dilalui. Ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan yang terakhir. Mas, nah, di sini apa saja yang kita lakukan? Menstabilkan identitas. Misalnya seorang anak datang ke kita panggil dia, kita ingin menyelesaikan masalah anak tersebut misalnya kan. Ada seorang anak yang datang terlambat, dia datang kepada kita panggil, terus kita stabilkan identitasnya dulu. Jangan langsung kita berikan pengarahan ini dan itu, tetapi bagaimana anak itu bisa stabil kondisi jiwanya. Misalnya, kenapa kamu datang terlambat? Tanya alasannya. Kamu tahu kan bahwa kamu sudah melanggar salah satu keyakinan kelas kita. Nah, itu adalah salah satu contoh menstabilkan identitas gitu. Jangan langsung kita
itu bukan. Stabilkan identitasnya. Kemudian kedua, validasi tindakan yang salah. Kita validasi, kita tanya, kenapa kamu datang terlambat? Kamu tahu kan itu salah. Misalnya kan, tahu Bu, kemudian dijawabnya, saya datang terlambat karena bergadang Bu, ini itu, misalnya katakan. Jadi itu adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tahu nggak itu tindakan yang salah kan? Iya Pak. Jadi dia sadar sendiri bahwa itu perbuatannya itu adalah salah yang harus dia lakukan. Kemudian yang terakhir yaitu keyakinan. Dari segitiga restitusi, jadi ini adalah tindakan yang terakhir. Kita tanya keyakinan anak kita, mau nggak anak ibu berubah? Mau nggak menunjukkan suatu hal yang positif, tidak mengulangi perbuatannya lagi? Nah, ketika kita tanya keyakinannya, itu akan tumbuh dari dalam dirinya, atau faktor intrinsik tadi akan muncul dari dirinya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita terus dulu Bapak Ibu. Ya, luar biasa sekali penyampaian dari Ibu Vita mengenai budaya positif. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu atau kita cukupkan? Kita cukupkan ya. Oh ya, alhamdulillah berarti sudah paham semuanya. Oke, terima kasih.